Bukannya kuningan toh itu? Bukan, ini emas murni. Kuningan kan pasti tetap bakal teroksidasi, lama-lama kan berubah warna. Sehingga ini sangat banyak transistor, dan transistor chip semikonduktor itu akan dihubungkan melalui wire bonding. Itu adalah kawat emas super tipis yang dilewatkan ke beberapa jalur sampai sebanyak ini. Jadi dia akan disinali, lalu itu akan melewati cetakan wafer. Dan habis itu dia akan menjadi wafer silikon yang sempurna. Bukan wafer makanan, tapi wafer silikon. Jadi ini misal ini kutub utara, ini kutub selatan ya. Sisi satunya. Ini utara, ini selatan. Terus nanti dia itu saat tidak balik, nanti ini ikutan jadi selatan, ini jadi utara. Terus ini medan magnet di melotong juga berbalik. Dan itu menghasilkan gaya yang sama di arah apapun. Tapi nek motor DC kok nek dibalik kutubnya kok putarannya berbalik ya? Karena ini itu medan permanen, medan magnet permanen. Kamu ada proyek apa? Aku mau buat motor listrik, entah itu bermotor atau enggak, pokoknya mau buat sepeda listrik. Dia proses terjadinya manusia itu juga sudah hafal, mulai dari pembuahan sel telur sampai menjadi bayi itu juga sudah hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Jadi saat ini saya berada di wilayah Dander, Bojonegoro, dan saat ini saya akan sowan ke rumah atau di kediaman Dava ya, anak jenius ya, yang viral di Bojonegoro. Assalamualaikum. Ya, ngapunten Bu, ibu kandungnya adik Dava. Ya, kita akan ngobrol dan berbincang dengan beliaunya. Ngapunten nggih saderenge. Ya, Ibu, pangapunten, kedatangan kami ke sini kan karena sedang melihat apa yang lagi viral itu. Adik Dava kan seorang anak jenius nggih. Nggih. Adik Dava itu umur berapa, Bu sih? Umur 9 tahun. Bulan Juli nanti umur 10 tahun. Kelas 3 SD ya. Nggih, kelas 3 SD. Dan kebetulan hari ini adik Dava sedang tidak di rumah. Nggih. Gimana? Dapat undangan dari Unigoro untuk bertemu dosen di sana. Katanya mau belajar itu difasilitasi oleh Pemkab kemarin, mau dipertemukan dengan dosen yang ada di Unigoro untuk belajar robotik gitu. Jadi tadi pulang sekolah langsung berangkat? Enggak, saya enggak masukkan sekolah. Oh, enggak sekolah? Soalnya kayaknya cuapek gitu kemarin. Difokuskan ke undangan tadi ya, dari Pemkab Bojonegoro gitu ya. Ini kan lagi ramai banget ini adik Dava ini seorang anak jenius. Kepintaran atau kejeniusan adik Dava itu di usia berapa? Dia kelas 1 itu sudah bisa buat bohlam lampu. Waktu itu terbuat dari bohlam lampu itu dimasukkan ke botol plastik, kan makin lama makin panas. Nah, itu leleh dalam plastiknya. Terus akhirnya diganti pakai apa ya Bunda? Pakai itu loh botol UC 1000 itu loh yang dari kaca itu mungkin lebih awet gitu. Terus dimasukkan ternyata nyala benar. Kalau dari plastik itu ya nyala, cuma kan nggak lama udah panas. Itu kelas 1 SD ya? Kelas 1 SD. Sudah seperti itu. Iya, dan semakin dewasa juga semakin berkembang. Semakin aneh-aneh yang dibuat. Aneh-aneh? Apa saja? Kayak sepeda, dia kan punya sepeda kecil waktu itu. Sepeda, dia udah bisa naik sepeda. Itu dia punya dinamo yang agak gede tapi nggak segede itu. Kan itu mau rencananya dinamo itu mau dibuat motor listrik katanya. Nah itu dinamonya agak kecil, terus dicantolin di sepedanya gitu, dirangkai, itu sepedanya itu bisa muter sendiri. Jadi dia nggak usah ngolai, ya wis tinggal gitu toh. Kok penak mas aku ngono. Iya mau nggak Bunda tak buatin ini, tapi kan nggak bertahan lama, soalnya dinamonya kecil waktu itu. Jadi kepintarannya itu dari otodidak gitu ya? Iya, ngajarin? Nggak ada. Bapaknya juga nggak pernah ngajarin gitu? Nggak pernah ngajarin secara khusus, nggak pernah. Cuma kan kalau ditanya gitu, ayahnya ya harus belajar dulu, buka-buka dulu YouTube. Nggak ngerti soalnya. Saya dengar-dengar juga di sekolahan juga pernah nyervis kipas angin. Iya betul, kipas angin. Awalnya viral itu kan gara-gara dia bawa pulang kipas angin. Dari situ ya? Dari sekolah. Tadi Ibu Lucy ya, Bu Lucy kan menyebutkan bapaknya kalau mau memberi pertanyaan harus belajar dulu.
dia yang memberi pertanyaan ke ayahnya. Oh, Jadi ayahnya terus belajar toh mencari tahu apa yang Oh, ditanyakan. jadi Mas Dava Mm. itu kadang memberikan pertanyaan kepada bapaknya, ayahnya. Mm-mm. Tapi ketika itu ayahnya tidak bisa menjawab, Nggih, harus belajar. harus belajar. Soalnya kan dia nggak puas kalau nggak tahu atau Sek Thomas gitu kan nggak puas. Harus dijelaskan dulu. Kalau nggak gitu sama ayahnya dipancing. Coba toh, ayo cari sama-sama. Kamu pengen tahu apa gitu. Banyak informasi ayahnya. Mosok Thomas sampai kayak gitu di video kan banyak toh. Mm-mm. Mosok ayah baru tahu kayak gitu pasti. Tapi memang ayahnya nggak tahu ya. Ayahnya nggak tahu. Memang ayahnya nggak tahu. Setelah Mas Dava itu memberikan penjelasan, Baru. ayahnya itu mengatakan, saya baru kali ini lo tahu. Ayah baru tahu Thomas, mosok toh. Terus dicari baru sama ayahnya di YouTube. Bener ada apa ngono lagi. Mesin jam dinding yang model lama itu loh. Ini tuh rusak, copot, terus sama Mas Dava dibongkar sekalian. Yang saya heran, begitu banyak gear atau gigi atau gearbox, begitu rumit kalau menurut saya. Kok bisa rakit kembali dan berfungsi lagi? Ini tadi saya mendengar katanya si Tole Dava, jadi saya manggilnya Tole ya, Iya. yang pas adalah Tole, Ya. diajak oleh bapak-bapak dari dosen Unigoro. Nggih. Katanya menyelesaikan proyek atau memulai gitu ya, memperkenalkan dengan proyek robot apa gimana gitu. Mungkin saya nggak pas ngomongnya, betul ya Bu ya? Iya sih. Mm-mm. Setahu saya dia kan kemarin bilang menyampaikan ke Wakil Bupati itu bahwa kamu ada proyek apa? Aku mau buat motor listrik gitu katanya. Motor Mau buat listrik. sepeda listrik. Entah itu bermotor atau enggak, pokoknya mau buat sepeda listrik. Ya udah nanti dibuat, kalau udah jadi nanti bawa ke Pemkab ya gitu. Nanti mau Bu Nurul pamerkan gitu. Oh jadi awalnya pada saat Kemarin, dikonfirmasi iya, oleh Bu kemarin. Nurul Wakil Bupati, Tole Dava mengatakan mau bikin sepeda listrik gitu ya. Iya. Terus sama Ibu Nurul dipersilahkan nanti karyanya Kalau sudah jadi, diminta untuk diserahkan ke Pemkab gitu iya, ya. mau dipamerkan gitu. Tadi diajak sama ayahnya ke Unigoro, Nggih, mau Universitas berkunjung ke Bojonegoro. Unigoro, nggih. Kan di sana ada katanya lab seperti itu, kalau mungkin nanti Dava tertarik, terus mau ketemu sama dosen yang bisa robotik atau apa gitu loh katanya. Makanya Audio Uno-nya itu dibawa ke sana. Saya tekankan sekali lagi bahwa Mas Dava itu untuk saat ini baru kelas 3 SD, tapi sudah ada keinginan untuk membuat sepeda listrik, dan bahkan untuk saat ini sudah mulai menyiapkan alat-alatnya. Begitu ya Bu ya. Nggih. Nanti bisa dilihat ya alat-alatnya yang sudah disiapkan Mas Ya itu Dava. Dinamo. Itu Untuk Dinamo udah lama itu. Ketika dia umur berapa ya? Ulang tahun yang ke-8 kalau nggak salah, kelas 2 SD itu dia minta ke yoyotnya. Aku mau beli dinamo yang besar lah, tinggal sepeda listrik aku mau buat gitu. Kelas 2 berarti, Oh, kelas kelas 2 SD. sudah mulai kelas 2 ada keinginan menciptakan atau membuat sepeda listrik. Nggih, kayaknya itu udah terkonsep gitu. Pokoknya aku nggak mau sepeda kayak sepedaku yang muter sendiri nggak ada gasnya. Aku mau buat yang lengkap pakai gasnya gitu. Berarti kan sudah terkonsep Ya, di ininya. Tinggal nggak tahu jadi enggaknya. Ada wacana untuk bikin sepeda listrik nih Bu. Iya. Yang pasti selama ini orang Jawa mengatakan sudah kelompok-kelompok alat, mungkin seperti itu ya. Nggih. Terus alat yang sudah dikelompokkan atau nyicil alat apa saja Bu ini Bu selama ini? Itu baru dinamo besar itu loh, Pak. Baru ini. dinamo. Oh, jadi salah satu alat yang mulai nyicil alat itu ini ya, dinamo. Iya, Ini baru apa bekas Bu nih? Ini beli dari kelas 2 SMA, baru. SD. Oh, sudah sekitar 1 tahun yang lalu ya. Iya. Jadi 1 tahun yang lalu sudah
tersirat sebuah pemikiran untuk membuat sepeda listrik dengan kumpul-kumpul berupa sebuah dinamo. Selain dinamo apalagi Mbak ini Mbak Ibu? Selain dinamo, baru ini aja kayaknya. Baru itu saja ya. Soalnya itu sepedanya nggak mau pakai sepedanya sendiri, katanya mau buat ngelaskan sendiri. Oh, jadi untuk bodi sepedanya itu nanti mau mendesain sendiri gitu ya, ngelas sendiri gitu ya. Jadi yang pasti nanti setelah dinamo nanti komponen lalu apa itu kerangkanya nanti mau pesen di tukang las gitu ya. Iya. Ini adalah alat Mas Dava yang dibuat secara sendiri atau mandiri. Nah, alat ini digunakan untuk melepas lampu LED dari PCB-nya seperti ini. Jadi ini melepasnya bukan pakai solder, tapi menggunakan pemanas dengan ditempelkan di atasnya seperti ini. Ini buktinya nih, warna kuning-kuning emas. Bukannya kuningan toh itu? Bukan, ini emas murni. Kuning kan pasti tetap bakal teroksidasi, lama-lama kan berubah warna. Tapi ini udah dari puluhan tahun yang lalu tetap gak teroksidasi, itu masih bagus. Lah ya enggak, masih dalamnya ini isinya apa sih Isinya sebenarnya? ini sangat banyak transistor, dan transistor chip semikonduktor itu akan dihubungkan melalui wire bonding. Itu adalah kawat emas super tipis yang dilewatkan ke beberapa jalur sampai sebanyak ini. Ini kecil gini membuatnya pakai apa? Pakai cahaya khusus ultraviolet bertenaga kuat. Jadi dia akan disinari, lalu itu akan melewati cetakan wafer, dan habis itu dia akan menjadi wafer silikon yang sempurna. Bukan wafer makanan, tapi wafer silikon. Dinamo itu katanya hadiah ulang tahun ya Bu. Iya. Nah, pada umumnya kan anak sebesar Tole atau seusia Tole itu kalau ulang tahun hadiahnya kan misalkan seperti topi, boneka kucing, boneka kelinci. Tetapi justru hadiah yang diminta itu kok berupa peralatan elektronik. Iya. Jadi kalau ulang tahun tuh enggak minta roti, enggak minta jajan gitu ya. Roti itu saya biasanya yang belikan. Atas inisiatif Itu pasti, orang tuanya. Tapi dapat sendiri. Kalau ditanya diminta hadiah itu, itu seperti dinamo, blender mau yang 6 mata pisau, terus apa? Kampas ganda. Apa? Kampas ganda. Kampas sepeda ganda. motor itu loh. Itu waktu kelas TKA kalau nggak salah, atau TKB gitu. Anunya bunda itu sudah tipis toh yoyot, kampas gandanya aku mau beli itu. Pokoknya yoyotnya itu tuh yang kebobohan mesti belikan sing aneh-aneh. Tuh ya kayak gitu, alat-alat kayak mobil apa itu kan dia nggak tertarik. Baik, kita tambahkan lagi pertanyaan yang jadi unek-unek saya yang ingin saya tanyakan dari kemarin ini. Katanya Dik Dava ini ketika di sekolahan dan di saat mata pelajaran itu tidak pas atau tidak cocok dengan apa ya kehendak hatinya atau kehendak hatinya itu keluar gitu dari ruangan gitu atau pergi gitu ya. Iya, keluar. Dia dari TK kan nggak pernah sekolah, nggak mau maksudnya. Yeah. Jadi cuma terdaftar saja, habis itu terus gurunya pernah ditanya tentang busi dan nggak bisa menjelaskan secara detail. Itu setiap saya paksa untuk sekolah itu mesti kalau nggak demam sakit, baru masuk 2 hari demam, baru masuk 2 hari demam. Seperti sekolah itu menghabiskan banyak energinya gitu. Akhirnya terus ya wes gak sekolah dah, saya izin ke gurunya. Jadi masuk itu waktu semesteran aja. Sampai sekarang juga kelas 1, kelas 2 saya juga masih nungguin di sekolah. Kan kelas 2 itu adiknya masuk pagi, dia masuk siang. Jadi masih bisa nungguin, tapi kalau kelas 3 ini kan udah nggak bisa nungguin sama sekali karena adiknya masuk pagi. Jadi ya mau nggak mau dia sekolah sendiri. Nyampe sekolah, tasnya ditaruh, dia keluar. Alasannya apa? Ketika jangan tanya itu, kenapa kok nggak mau ikuti pelajaran? Nggak suka, bosen. Bosen gitu. Iya. Aku nggak suka, aku bosen. Bosen apa toh le? Kamu ki nggak bisa apa piye sampai tahun ini? Iya. Nek nggak bisa ki belajar. Enggak, bukan nggak bisa, tapi aku nggak mau gitu. Apalagi kalau BTK itu, wes jingkrak, ayo pulang, aku nggak mau. Wes kayak gitu pokoknya. Jadi ketika waktu TK itu gurunya ditanya, fungsinya busi, nggak bisa Iya. jawab. Ini apa Bu Lia? Ini di sepeda motor. Tak bilang ini busi. Busi itu untuk apa Bu Lia gitu. Bu Lia itu
untuk apa toh busi itu? Kan gurunya juga di dekat sini rumahnya. Busi itu untuk apa? Ya pokoknya di sepeda motor kalau nggak ada busi ya nggak nyala gitu. Jawabannya gurunya seperti itu dan tidak sesuai dengan apa yang diangan-angankan. Diinginkan. Terus nyampe rumah nanya, busi itu apa tuh bunda? Busi itu untuk menyalakan sepeda motor. Dia bisa, yang itu tahu bisa mengeluarkan percikan api, betul. Terus mulai dicari busi, fungsi busi gitu di rumah. Kalau adik Dava ini berapa bersaudara? 2 sama adiknya aja. Oh, jadi yang anak pertama adik Dava ya? Iya. Dan mungkin nanti ke depan harapannya ada, ya ini kan sudah mulai dilirik dari dinas terkait toh ya. Ya, ini kayaknya anak ini memang luar biasa. Jadi memiliki IQ di atas rata-rata sih kayaknya. Dengan cara melihat sesuatu yang di depannya itu jadi rasa penasaran, akhirnya diutek-utek dan dipraktekkan sendiri jadi gitu ya. Kalau komputer seperti ini, CPU seperti ini juga dibongkar sendiri gitu. Itu dari sekolah. Oh, dari sekolahan. Itu rencana mau diapakan gitu? Itu di sekolahan kan sudah lemot. Iya. Terus mau diperbaiki. Terus katanya apanya gitu, apa komponen apanya Ya, itu jelas loh, nggak paham ada gitu yang kan, ya. simpel, nggih. Dan tahu ya adik Dava ini ya, Tahu. urusannya apa gitu tahu ya. Tapi ini sudah lemot soalnya ini di zaman dulu kan ini masih pakai disk itu toh, apa Iya. disket itu. Yang lama, yang prosesor lama ini ya. Yang prosesor lama. Tapi nyala semua itu. Nyala semua. Tak belikan itu loh Bu, apa namanya? Nggak tahu, pokoknya dibelikan yang di Shopee belum datang. Katanya nunggu beberapa hari. Jadi adik Dava ini bisa tahu komponen-komponen nama-namanya itu dari browsing di Google atau lihat di YouTube atau gimana? Iya. Di Iya, YouTube di itu ya. YouTube. Kalau dulu kan waktu TK kan masih belum bisa baca. Itu pakai pesan suara, kan suaranya agak pelo itu Mas itu. Itu nemunya ya susah sekali, dia sampai marah terus. Aduh kok nggak ngerti-ngerti toh Google ya kamu, suaranya nggak jelas, mau cari apa toh? Terus tak bantu gitu. Dia TKA itu udah hafal susunan tata surya. Susunan tata surya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars itu. Sampai Pluto, terus berdasarkan galaksi dan jaraknya dengan matahari. Jadi planet terpanas itu apa, planet paling dekat itu apa, paling dingin itu apa, dia udah ngerti. Jadi tidak hanya di komponen elektronik dan lain sebagainya, di segala bidang itu apa yang dia merasa penasaran, dipelajari jadi. Iya, jadi. Termasuk tumbuh-tumbuhan juga, tanaman juga. Tumbuh-tumbuhan, tanaman. Dia proses terjadinya manusia, itu juga sudah hafal. Mulai dari pembuahan sel telur sampai menjadi bayi, itu juga sudah hafal. Nontonnya itu acara itu, dulu itu Is Sometime. Yang kayak pensil orangnya, terus bedanya kecil itu kan banyak pengetahuannya, tapi bahasa Inggris. Terus Dolewak yang animasi pencernaan, liver apa gitu, otak atau apa itu dia suka. Ini baru kelas 2 SD ya Bu ya, kelas 2 ya? Sekarang kelas 3. Kelas 3 ya, naik kelas 3 ya. Ini nanti kalau sudah tingkat sarjana ya, mudah-mudahan nanti bisa sampai sarjana ya Bu ya. Sangat berguna bagi kedua orang tua, juga nusa dan bangsa, negara ini ya. Mungkin bisa jadi menteri atau presiden gitu kan ya. Calon presiden mendatang ini sangat jenius sekali soalnya. Tapi ya jangan tuh kalau presiden. Jangan ya. Banyak tanggung jawabnya dunia akhirat gitu ya. Oke. Apa sih kemauan panjenengan kira-kira ke depannya adik Dava ini, nanti anakku biar seperti ini jadi apa gitu ke depannya kira-kira? Dia kan baru muncul sekarang ini, ditanya mau jadi apa, insinyur itu kan baru-baru ini. Dulu setiap ditanya mau jadi apa, pengen jadi apa, cita-citanya apa, belum tahu. Kalau saya pengennya ya dia terus belajar, berguna lah. Mau jadi apapun dia nanti, semoga tetap bermanfaat buat orang banyak. Gitu. Itu ya harapannya ya. Oke, cukup ya. Nanti barangkali rekan-rekan ada yang mau tanyakan lagi dari kami, dari saya pribadi. Terima kasih Ibu sudah berkenan menerima kedatangan kami untuk ya tadi memang belum rezeki adik Davanya lagi keluar dari kami. Mudah-mudahan adik Dava ke depan selalu diberi kesehatan karena apa? Berhubung aktivitasnya sekarang sudah lumayan padat karena sebagai orang penting sekarang ya kan, susah ditemui gitu kan. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya Bu ya, dijauhkan dari bala musibah ya.
selalu dijaga keselamatannya baik siang maupun malam, pun juga panjenengan sekeluarga. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, baik ucapan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing.